Kali ini saya akan membahas tentang kebangkitan orang-orang kudus di Matius 27 ayat 51 sampai 53. Ada 3 fakta yang perlu kita ketahui. Fakta pertama adalah kejadian ini memang benar, tidak ditulis di Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun sebenarnya bukan hanya ini saja. Kita bisa lihat di Matius 5 ayat 33 sampai 37 ada nats tentang perihal sumpah. Lalu kedua, penghakiman terakhir di Matius 25 ayat 31 sampai 46 juga tidak ditulis di 3 Injil yang lain. Oleh sebab itu ketika ada keraguan terhadap teks ini karena tidak ditulis oleh 3 Injil yang lain, maka sebenarnya ini bukanlah suatu masalah. Bahkan dari keempat Injil yang ada, tidak semuanya sama persis dan tidak semuanya menulis peristiwa yang sama. Secara historis dan teologis, masalah seperti ini sudah selesai dibahas baik oleh gereja, para bapak gereja, bahkan teolog-teolog lintas zaman. Lalu, fakta kedua, ada 3 teks yang berkaitan dengan narasi ini. Situasi yang mirip di Keluaran 10 ayat 22, yaitu situasi menjelang momen Paskah pertama. Saya bacakan dari teks Ibrani ya. Wayet Moshe et yado al hashamayim wayichek afela bechal eretz Misraim sheloshet yamim. Perhatikan wayichek afela bechal eretz Misraim. Maka jadilah gelap gulita atau kegelapan yang tebal sekali di seluruh tanah Mesir. Peristiwa ini, momen ini mirip menjelang kematian Kristus di kayu salib. Ada situasi gelap. Lalu kemudian di Yeskiel 37 ayat 12, Aku akan membuka kuburmu dan membangkitkanmu dari kuburmu. Ada bagian yang sama di sini. Dan juga di Zakaria 14 ayat 4 sampai 5, ketika Bukit Zaitun akan terbelah 2 dan juga ada gempa bumi. Kalau kita perhatikan dari ketiga ayat ini, yang pertama berkaitan dengan tipologis. Lalu yang kedua dan ketiga erat kaitannya dengan nubuat. Lalu fakta ketiga yaitu kehadiran 5 verba atau kata kerja pasif ketika tabir terbelah, ekeste. Lalu ketika bumi bergoncang atau gempa bumi, eseiste. Lalu bukit batu yang terbelah, ekis tesan. Dan kuburan terbuka, aneok tesan. Dan terakhir, ketika orang-orang suci dibangkitkan, eger tesan. Kelima kata kerja ini bisa dikebut atau dikenal dengan passivum divinum. Apa itu artinya? Artinya adalah ada aktivitas sang ilahi ketika tabir terbelah, gempa bumi, bukit batu terbelah, kuburan terbuka, dan juga bangkitnya orang suci. Memang pastinya menyisakan beberapa pertanyaan, seperti contohnya, ada berapa orang yang dibangkitkan? Siapa-siapa saja mereka? Ini tidak dituliskan secara detail oleh Matius. Tapi bisa dimaklumi. Kenapa? Karena sebenarnya yang hendak ditekankan Matius adalah kebangkitan Kristus. Apapun pendapat orang tentang kebangkitan orang-orang suci ini, sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah dari perspektif Matius itu sendiri. Apa yang Matius tulis sebenarnya berupaya mengkaitkannya dengan perjanjian lama, yaitu penggenapan kitab suci. Dan perhatikan bahwa Matius erat kaitannya dengan audiensnya yang adalah orang Yahudi. Oleh karena itu adalah dasarnya sangat bisa dipahami ketika Matius menggunakan peristiwa-peristiwa yang memiliki kemiripan atau kaitan dengan perjanjian lama. Ini merupakan suatu pandangan dunia apokaliptik dari Yeskiel, Zakaria, dan Matius. Demikian.